Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk badan usaha berbadan hukum dan bukan berbadan hukum. Yang pertama adalah badan usaha berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum adalah badan usaha yang memisahkan antara harta kekayaan pribadi atau pemilik atau pendirinya dan harta kekayaan badan usaha itu sendiri. Apabila badan usaha memisahkan antara harta kekayaan pribadi pemilik atau pendirinya dan harta kekayaan badan usaha, maka ketika terjadi suatu permasalahan hukum, badan usaha hanya dapat dituntut atau dipidanakan ganti kerugian hanya sebatas harta kekayaan badan usaha itu sendiri dan tidak termasuk kepada harta pribadi pemilik atau pendirinya. Nah, lalu selanjutnya ada kekurangan badan usaha berbadan hukum. Ketika pengusaha memiliki modal yang tidak banyak, maka sangat sulit untuk mendirikan badan usaha, khususnya yang berbadan hukum. Karena di dalam beberapa undang-undang mengatur secara limitatif jumlah modal dan dana yang harus dipersiapkan untuk mendirikan badan usaha itu sendiri. Oleh karena itu, biasanya pembentukan badan usaha yang berbadan hukum ini dibentuk untuk pengusaha-pengusaha dalam skala menengah ke atas. Lalu selanjutnya ada kelebihan dari badan usaha berbadan hukum. Nah, badan usaha yang berbadan hukum dapat memperoleh kekayaan sendiri, seperti modal dan aset. PT bersifat eksklusif karena disahkan oleh Kemenkumham, sehingga nama PT akan dilindungi dan hanya akan ada satu nama se-Indonesia. Badan usaha berbadan hukum juga dapat berjalan lebih mandiri dengan dimungkinkannya otomatisasi dalam hal pembiayaan, kekayaan intelektual, serta pelaksanakan warabala atau franchise. Selanjutnya ada badan usaha yang berbadan hukum seperti PT, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara atau BUMN, dan badan usaha milik daerah atau BUMD. Bagian pertama kita akan membahas tentang perseroan terbatas atau PT. PT adalah suatu unit atau badan usaha berbadan hukum yang mana modalnya terkumpul dari berbagai saham dan setiap pemiliknya memiliki bagian dari banyaknya lembar saham yang dimiliki oleh masing-masing investor. Biasanya lembar saham yang menjadi modal pembentukan perseroan terbatas ini bisa diperjualbelikan sehingga akan ada perubahan status kepemilikan perusahaan tanpa harus membubarkan perusahaan itu sendiri. Nah, selanjutnya ada contoh perseroan terbatas, ada Pertamina, Kimia Farma, Telkom, dan Garuda Indonesia. Nah, kita akan membahas yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yang tidak mempunyai keanggotaan. Hal ini dicatat oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Lalu contoh dari yayasan adalah Yayasan An-Nawai, Yayasan Fatwa Alim, Tonoto Foundation, Yayasan Muhammadiyah, dan masih banyak lagi ya. Lalu selanjutnya ada koperasi. Koperasi juga dipahami sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan asas kekeluargaan, menganut prinsip ekonomi kerakyatan yang dibentuknya sebuah koperasi bertujuan untuk mensejahterakan para anggotanya. Jadi seluruh keuntungan yang didapat oleh koperasi biasanya akan dikelola untuk kemajuan kinerja koperasi itu sendiri dan akan dibagikan kepada anggota yang aktif. Nah, contoh dari koperasi adalah KUD atau Koperasi Simpan Pinjam Unit Desa, ada KSU, Koperasi Serba Usaha, KPS, dan KKD. Selanjutnya ada badan usaha milik negara atau yang sering kita dengar dan sering kita sebutkan dengan kata BUMN. BUMN adalah berbentuk perusahaan perseroan atau persero sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah tahun 12 tahun 1998 dan perusahaan umum atau perum sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah nomor 13 tahun 1998. Contoh dari BUMN ada Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Perum Peruri, PT Balai Pustaka atau Persero, PT Baratara Indonesia, masih banyak lagi. Selanjutnya ada Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD adalah perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah
yang merupakan organisasi memiliki status korporat yang independen, dipimpin oleh Dewan Direksi yang ditunjuk langsung oleh pejabat pemerintah daerah dengan kepemilikan mayoritas publik. Nah, contoh BUMD adalah PDAM, Perusahaan Daerah Air Minum, ada Kantor Bank Pembangunan Daerah, ada Bus Kota, dan ada PDRPH. Selanjutnya kita akan membahas tentang badan usaha bukan berbadan hukum, yang dimana badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah badan usaha yang tidak memiliki atau memisahkan secara tegas antara harta kekayaan pribadi dan harta kekayaan badan usaha itu sendiri. Nah, kelebihannya adalah badan usaha yang tidak berbadan hukum tidak terdapatnya pengaturan jumlah modal yang harus dipersiapkan dalam menjalankan kegiatan usaha. Selain itu, biaya jasa pembentukan akta pendirian dari badan usaha tidak berbadan hukum lebih kecil daripada badan usaha yang berbadan hukum. Oleh karena itu, pembentukan badan usaha yang tidak berbadan hukum dibentuk untuk pengusaha-pengusaha yang menjalankan kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Selanjutnya ada kekurangan badan usaha bukan berbadan hukum, yaitu apabila badan usaha tidak memisahkan antara harta kekayaan pribadinya dengan harta kekayaan badan usaha itu sendiri, maka apabila terjadi suatu permasalahan hukum, badan usaha dapat dituntut atau dimintai ganti rugi tidak hanya kepada harta kekayaan badan usaha itu sendiri, akan tetapi termasuk harta pribadi pemilik atau pendirinya juga. Nah, badan usaha bukan berbadan hukum itu ada 3, ada CV atau persekutuan komoditor yang merupakan bentuk usaha yang bukan berbadan hukum karena tidak ada peraturan tertentu yang mengaturnya. Lalu ada firma itu adalah suatu bentuk persekutuan antara 2 orang atau lebih untuk menjalankan badan usaha di bawah satu nama yang digunakan bersama. Lalu yang ketiga ada persekutuan perdata, yang dimana persekutuan perdata atau matchcap adalah kumpulan dari orang-orang yang biasanya memiliki profesi yang sama dan berkeinginan untuk berhimpunan untuk menggunakan nama bersama. Ini adalah contoh dari CV itu sendiri, ada CV Canfield Group, Adversting Lampung, ada CV Harry Jaya Utama, ada CV Taruna Jaya Mandiri, ada CV Global Energy System, dan ada CV Purnama Jaya Persada. Lalu selanjutnya ada contoh firma hukum, akuntansi, Cross, Nike, Diodora. Dan selanjutnya adalah contoh persekutuan perdata, yaitu kantor hukum atau law firm. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih.